kelompok 2 akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bunga Anjani Putri Firdaus. Saya Anissa Marani. Saya Alika Widianti. Saya Aprilia Hidayati. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Aprilia Hidayati. Berikut videonya. Materi nilai-nilai Pancasila dalam bangsa Indonesia. Apa saja itu nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Apa sih nilai ketuhanan? Nilai ketuhanan ialah nilai yang mendasari diri, keyakinan akan adanya Tuhan. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Contohnya ialah seorang mempelajari agama masing-masing, juga menjauhi larangan, dan juga seperti halnya kita seorang muslim yang ke masjid untuk sholat berjamaah bersama. Yang kedua, ada yang namanya nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan prinsip-prinsip yang mendasari kepada harkat dan martabat manusia, termasuk nilai keadilan. Nah, nilai keadilan itu apa saja? Yang contohnya ialah dalam lingkungan masyarakat. Seperti halnya ada seorang tetangga yang sedang sakit, dan kita di situ dekat, tapi saudara jauh. Nah, kitalah yang menolong beliau. Nilai kerakyatan ialah nilai yang berdasarkan dari sila keempat yang menekankan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan diwujudkan dengan cara mufakat dan juga musyawarah. Yang keempat ada namanya nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ialah orang-orang yang bersatu atau satu kesatuan yang menjadi satu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Karena masyarakat itu ada banyak atau beragam ya. Contohnya saja ada di lingkungan sekolah, yaitu menghargai pendapat teman saat diskusi. Yang kelima atau yang terakhir adalah nilai apa sih nilai keadilan sosial itu? Nilai keadilan sosial prinsip untuk menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan bagi seluruh rakyat Indonesia dan diwujudkan melalui kesetaraan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya seperti apa? Contohnya ada di lingkungan keluarga kita sendiri. Banyak sekali orang tua yang menuntut anaknya untuk menjadi apa yang dia inginkan. Seperti kita padahal nggak mau jadi itu. Seperti apa sih? Nah, seperti halnya kita ingin menjadi seorang pelukis, tapi orang tua kita kekeh untuk menjadi kita seorang dokter dengan berbagai macam cara. Baik, sekian dari saya. materi itu. Yang kedua adalah masa penjajahan, dimulai dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-16, meliputi negara Spanyol, Portugis, Inggris, dan Prancis, yang dimana mereka Indonesia dengan membawakan 3 semboyannya, itu ada gold, glory, dan gospel. Gold yang berarti kekayaan, di mana bangsa Eropa mencari kekayaan seperti rempah-rempah, emas, dan sumber daya lainnya. Yang kedua adalah glory. Glory adalah kejayaan, yaitu bangsa Eropa memperluas wilayah jajahan mereka untuk mempermudah mereka mencari apa yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah gospel. Gospel adalah penyebaran agama Nasrani, di mana ini awal mula agama Kristen masuk ke Nusantara. Kedua adalah Belanda. Belanda tiba di Banten pada tahun 1596. Perjanjian antar pedagang Belanda kemudian mengarahkan pada pembentukan VOC pada tahun 1602. VOC diberi hak monopoli dagang oleh pemerintah Belanda. VOC secara bertahap membangun kekuasaan militer dan politik di Nusantara melalui serangkaian perjanjian yang seringkali merugikan rakyat. Selanjutnya adalah pembubaran VOC pada akhir abad ke-17.
Karena masalah manajemen dan persaingan, VOC bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799. Pemerintahan Belanda, VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, menandai mulainya penjajahan secara langsung di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dimulai pada awal tahun 1800 dengan menerapkan sistem tanam paksa atau culture cessel diterapkan untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Sistem ini mewajibkan petani menanam tanaman komoditas ekspor dengan hasil yang diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pada banyak perlawanan dari berbagai daerah di Nusantara terhadap penjajahan Belanda, meskipun tidak ada yang berhasil mengancam VOC secara serius. Lalu Belanda akhirnya kalah dengan Jepang melalui perjanjian Kalijati. Penjajahan di Jepang atau Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1942. Tujuan Jepang adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak, untuk mendukung perang mereka. Akhir penjajahan Jepang ada pada tahun 1945, di mana Jepang menyerah kepada sekutu. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebangkitan nasional. Zaman kebangkitan nasional adalah zaman yang ditandai dengan semangat persatuan dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masyarakat mulai meningkatkan perubahan akibat penindasan dan penjajahan terutama oleh Belanda yang melakukan monopoli, dan juga perlawanan dimulai sejak kedatangan Belanda pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perjuangan menjadi lebih efektif dengan munculnya organisasi seperti Budi Utomo, Taman Siswa, dan juga Muhammadiyah. Yang kedua ada zaman masa penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Jepang di Indonesia itu dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 1945. Hindia Belanda mengalami keadaan siaga dan mengalihkan ekspor ke Jepang. Jepang mulai menaklukkan Asia Tenggara pada Desember 1941. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk membentuk pemerintahan, namun penggagalan selama penjajahan bervariasi dengan banyak yang mengalami siksaan dan juga perbudakan, terus juga perbudakan seks, dan juga orang Belanda mix Indonesia itu biasanya menjadi target dari penyiksaan tersebut. Kita akan membahas tentang naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia karena perjuangan pahlawan kita. Indonesia sebelum jadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang ini, sejak abad ke-17, Indonesia diberkahi bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia, yaitu VOC dan dari Belanda dan tentara Jepang. Bangsa Indonesia masa penjajahan mengalami kesesaran yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta mengalami kerja paksa. Mulai penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang bergabung dalam PTKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Di halaman rumah Pak Soekarno, dia berkata, "Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan." Sementara itu, tentara pembela tanah air atau Rengas Dengklok dan pejuang pemuda telah membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Dan saat itu, Jenderal Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Terus datanglah kapal Amerika ke markas Jepang, maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Maeda, seorang perwira angkatan laut Jepang yang merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan kemerdekaannya dan mendukungnya. Momen kekalahan Jepang sangat tepat untuk melakukan proklamasi, terus meminta Jepang memenuhi janjinya, tapi ternyata Jepang ingkar janji. Maka dari itu, Pak Soekarno bertindak di sebuah ruangan, lebih tepatnya di rumah Laksamana Maeda. Soekarno dan Muhammad Hatta menyusun naskah proklamasi. Naskah pertama ditulis oleh Ahmad Sudarjo dan naskah kedua ditulis oleh Muhammad Hatta. Dan setelah itu, naskah proklamasi ditulis tangan
oleh Soekarno dicari kertas, lalu naskah tersebut diketik oleh Said Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di halaman rumah Pak Soekarno di Jalan Penggagasan Timur, Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10.30, ditemani oleh Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh nasional lain. Berita proklamasi tersebar melalui berbagai media seperti radio dan koran. Nah, jadi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah puncak perjuangan bangsa, titik akhir dari perjuangan fisik yang telah dilakukan oleh para pahlawan rakyat Indonesia selama berabad-abad untuk membebaskan diri dari penjajahan. Terus lahirnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara yang merdeka, berdaulat, penuh bebas, menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Penjelasan sedikit tentang PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Rinkai, adalah badan yang dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia. Sehari setelah proklamasi, PPKI melakukan sidang pertama pada tanggal 15 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar serta mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Esok harinya, pada sidang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk 8 provinsi, 12 kementerian, dan non-departemen. Lalu, pada sidang ketiga, pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dan Badan Keamanan Rakyat. Setelah selesai menjalankan tugasnya, PPKI resmi dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang masa setelah proklamasi kemerdekaan. Apa saja? Yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda yang ingin mengambil alih kembali kekuasaannya. Yang kedua, ada pembentukan pemerintahan Republik Indonesia dibentuk dan distruktur di negara mulai dibangun. Lalu ada perundingan dan perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Rhineville 1948 dilakukan untuk menyepakati kesepakatan dengan Belanda. Yang ketiga ada agresi militer Belanda. Belanda melakukan 2 kali agresi militer pada tahun 1947 dan 1946 terhadap Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah pengakuan kedaulatan Belanda. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 melalui konferensi Meja Bundar. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian dari kami.